tetap begitu, selamanya begitu. Dan otomatis objektif lagi, mau air susu kek, air pipis, air jam-jam, air dari mana saja, negeri mana saja, dari Amerika, Rusia, sama sifatnya. Pasti tetap objektif, otomatis. Tetapi, ya ini, tetapi ada hal-hal yang sifatnya anomali. Anomali. Apa itu anomali? Anomali adalah keajaiban alam atau fenomena alam lah. Fenomena alam yang sangat ajaib di luar nalar sains. Ulangi lagi, yaitu fenomena alam yang di luar nalar sains. Banyak kok. Ada bayi yang sudah tertimbun reruntuhan gedung. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, pas dibuka, dibongkar, masih hidup dia. Sehat walafiat, luar biasa. Itu. Ada orang yang sudah divonis mati karena sudah rusak semua organ tubuhnya. Dalam sebulan dia hidup sehat walafiat. Nah, itu di luar nalar sains ya. Dan itu bisa terjadi kalau orang beragama, namanya disebut dengan mukjizat. Ya. Kalau Anda pernah baca sejarah nabi-nabi, ya, ada nabi yang dibakar tidak mati, nabi memukulkan tongkat ke laut terbelah jadi jalan, bisa menghidupkan orang sudah mati, bisa membelah bulan. Nah, itu disebut dengan anomali di luar sains. Dan sains ya udah menyerah saja di sini sampai nanti sains bisa menghasilkan sesuatu yang bisa ditangkap rasio. Sains bergerak terus nanti, ya. Tapi dengan manusia bergerak terus, pemikirannya jadi banyak ilmunya. Lahir bayi kloning tanpa sel jantan. Wah, luar biasa. Ada orang dimasukkan ke es, udah sekian tahun diangkat masih hidup. Wah, luar biasa. Nah, asalnya anomali. Tapi lama-kelamaan sih bisa saja mungkin yang anomali jadi rasional. Sekarang baru belief. Anomali mungkin belief, tapi nanti lama-kelamaan bisa rasional. Nah, itu. Yang terakhir adalah soal perdebatan antara para saintis, para filosofis saintis, filsafat ilmu lah, tentang masalah apakah sains itu bebas nilai atau terikat nilai. Iya. Dalam perdebatan ilmu bebas nilai, ya, free value science atau terikat nilai, bond value science, sejak tahun 60 terjadi perdebatan, ya, antara komunitas value free science dengan komunitas
Bon, value science. Apa argumentasi mereka? Pertama, ini yang mengatakan bahwa ilmu bebas nilai. Pertama, alasannya frasa science. Frasa science. Apa katanya? Science adalah fakta dan bukan nilai. Pegang tuh ya. Science adalah fakta, bukan nilai. Nah, maka kalau begitu, science bebas nilai. Ini ada Krasner, ada Haut, ada berapa macam ahli lagi. Ya. Dalam buku A Study of Value System of Behavioral Scientists, ini adalah ilmu itu bebas nilai. Alasan kedua adalah science for science. Science for science. Bahwa sains memang fokus untuk mengembangkan sains. Adapun soal nilai baik buruk haram halal itu terserah kepada masyarakat. Ilmuwan itu harus berpegang pada science for science. Nilai urusan orang luar. Yang ketiga, alasannya adalah sains adalah fenomena. Sains adalah fenomena. Karena fenomena, ya terserah alam, bukan hak kita, bukan soal nilai. Kalau sudah fenomena, ya terserah alam. Mau berkembangnya ke arah mana, ya sudah. Gitu. Ulangi lagi. Komunitas saintis pertama adalah yang menyatakan bahwa ilmu itu bebas nilai. Alasannya pertama, sains adalah fakta, bukan nilai. Kedua, science for science. Ya. Ketiga, sains adalah fenomena, bukan rekayasa. Ya. Nah, itu berhadapan dengan para saintis yang mengatakan ilmu itu terikat nilai. Ilmu itu terikat nilai. Ya, values bound science. Oke. Values bound science. Apa alasannya? Pertama adalah perspektif aksiologi. Tadi kan aksiologi ya. Aksiologi adalah nilai kebermanfaatan. Kalau orang berbicara nilai kebermanfaatan teologis, politis, ekonomi, pasti gitu ya. Sains itu tak bisa terlepas nilai. Sains harus terikat nilai. Itu lawan. Kedua, sains itu adalah way of life. Sains adalah way of life. Bagaimana mungkin sebuah sains dianggap sebagai way of life kalau tidak syarat nilai? Pasti harus normatif. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, sains adalah observasi. Kimia, biologi, farmasi, diobservasi dengan panca indera. Gak mungkin merah dikatakan hitam, kuning dikatakan biru, gak bisa. Sains adalah observasi. Tetapi observasi itu tergantung kepada teori yang dipakai.
hipotesis yang dipakai, ya, paradigma yang dipakai, asumsi, maka nggak mungkin walaupun itu observasi tapi bebas nilai, pasti itu sains terikat nilai. Alasan keempat, sains adalah inspirasi. John Locke. Seorang filosof Inggris menjelaskan bahwa prinsip empiris bahwa semua pengetahuan yang dimiliki seorang tidak mungkin melampaui apa yang telah orang yang pelajari. Jadi tidak ada pengetahuan manusia yang melebihi pengalamannya. Itu kata siapa? Kata si itu tadi John Locke. Jadi pengalaman itu kan mengandung nilai-nilai ya. Gitu. Alasan kelima, bias kognitif. Bias kognitif. Itu Helen Longino, seorang filsuf sains dari Stanford University. Ya, bahwa yang namanya sains itu adalah bias kognitif. Nggak bisa hanya kognitif aja, tapi ada bias-biasnya tergantung nilai. Nah, jadi ada beberapa alasan tadi. Ada 5 alasan yang mengatakan bahwa sains itu terikat nilai. Ya, alasan pertamanya karena perspektif aksiologi sains tadi, sains pasti punya nilai bermanfaatan teologis. Yang kedua, sains adalah way of life, pasti punya syarat nilai. Syarat nilai. Yang ketiga adalah sains adalah observasi. Observasi itu tergantung framework atau frame of reference di kepalanya. Yang kelima, sains adalah inspirasi. Oke. Yang berikutnya, keempat, sains adalah inspirasi. Yang kelimanya, sains adalah bias kognitif. Anessa, halo? Ya, Pak. Belum nanya, belum ya? Udah, Pak. Udah ya. Cynthia. Iya, Pak. Cynthia, baca Cynthia soal berikutnya. Belum ya? Belum. Belum, Pak. Saya tanya aja yang nanya. Tulis ya. Tulis semua pertanyaannya ya. Apa itu anomali dan batas-batas rasionalitas sains? Apa itu anomali dalam hubungannya dengan batas-batas rasionalitas sains? Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Jelaskan 4 alasan bahwa sains itu bebas nilai. Jelaskan 4 alasan bahwa sains itu bebas nilai. Yang terakhir adalah jelaskan alasannya bahwa sains itu terikat nilai atau sains normatif. Jelaskan 5 alasan bahwa sains itu terikat nilai atau sains normatif. Carol, ini loh, Nurlita Rahmawati ada. Ada, Pak. Apa baca tadi pertanyaannya? Apa itu anomali dan batas-batas rasionalitas sains? Ya, silakan. Anomali adalah keajaiban alam atau fenomena alam yang sangat ajaib di luar nalar sains. Pernah punya pengalaman nggak? Enggak. Sepertinya enggak, Pak. Atau orang lain lihat, mendengar di berita di YouTube di mana aja? Apa ya, Pak? Oke, teruskan. Contohnya apa?
Mukjizat gitu, Pak. Mukjizat Nabi. Percaya nggak Anda mukjizat Nabi? Percaya. Percaya. Di luar nalar ya. Jadi Ya. Anda nggak usah Anda buat sebuah penelitian agak berat. Misalnya kausalitas tersibaknya air dengan pukulan tongkat Nabi Musa. Gitu. Agak berat. Oke, berikutnya. Carolina. Ya, Pak. Silakan Carolina. Halo. Kedua, jelaskan 4 alasan bahwa sains itu bebas nilai. Mulai. Yang cepat-cepat. Jelaskan 4 alasan bahwa sains itu bebas nilai. Iya, silakan. Alasan yang pertama, sains itu adalah frasa ilmu. Artinya, sains itu memiliki fakta, bukan nilai. Sehingga sains itu disebut bebas nilai. Alasan yang kedua, science for science. Yang berarti sains itu fokus untuk mengembangkan sains. Alasan yang ketiga, sains adalah fenomena. Jadi sains itu semua terserah alam, bukan kita manusia. Oke. Karena jurusan apa prodinya? Jurusan matematik, Pak. Matematik, banyak matematik ya. Oke, teruskan sekarang. Chandra. Ya, Pak. Ya, Chandra silakan. 5 alasan sains terikat nilai. Apa jawabannya? Ayo, silakan. 1, aksiologi filsafat saya. Halo. Suaranya nggak ada nih. Observasi. Di observasi panca indera tergantung kepada teori yang dipakai. Lalu yang keempat, sains adalah inspirasi. Sumber ide untuk kemajuan manusia. 5, sains adalah bias kognitif. Dikemukakan oleh Helen, seorang filosofis, tidak bisa hanya kognitif saja, tapi bisa ada biasnya. Bagus. Oke, sekarang kamu yang nanya sama saya. Kalau saya bisa jawab, dijawab. Kalau nggak bisa, nggak bisa. Silakan deh. Siapa semuanya aja, boleh siapa aja. Dari pukulan kemarin ya. Saya ingin bertanya. Siapa nih? Satu dulu. Siapa nih? Ayo, silakan. Ayo, silakan. Siapa? Udah, Pak. Saya aja dulu, Pak. Ya. Kan tadi yang aksiologis itu, apakah kalau kita pelajari ilmu, apakah unsur-unsur aksiologis semua itu harus terpenuhi atau boleh salah satu Oh, aja, Pak? enggak. 1, 2 aja. Kan nanti ada ya kalau kalau Anda buat tugas akhir, kan ada yang pertama ya tentang masalah pokok-pokok penelitian ya atau hipotesis. Nah, itu disebut dengan ontologinya. Kemudian nanti ada tujuan penulisan tesnya tugas akhir, itu ada unsur epistemologinya. Dan nanti kegunaan hasil penelitian kan ada disebut unsur aksiologis. Walaupun nggak disebutan istilah-istilah itu. Jadi ada jurusan apa? Apa jurusannya? Prodinya apa? Teknik mesin, Pak. Mesin. Nah, kira-kira Anda mau tugas akhir apa sih? Wah, belum tahu, Pak. Kira-kira aja. Mungkin pilih kelompok keahlian teknik produksi, Pak. Oke. Produksi apa? Bebas. Umum. Iya, Pak. Nah, itu nanti Anda harus menyampaikan apa pokok penelitiannya Anda apa, pokok tugasnya apa ya. Saya membuat produksi A, bagaimana caranya, metodologinya kan, terus bagaimana bermanfaat gak sih? Begitu. Kalau tiga-tiganya oke, tinggal metode nanti dibereskan.
di lapangan aja kesimpulan. Jadi Anda harus empirik ya latihannya. Empirik, jelas metodenya, jelas tujuannya, jelas tekniknya sampai ke ya ujung kesimpulan nanti. Ya, bahkan mungkin ada prediksi sehingga maka tugas pokok Anda tidak banyak dikutak-atik lagi oleh dosen pembimbing karena Anda udah paham. Oke. Adik-adik sekarang udah jam 8:30. Cukup ya. Terima kasih untuk semuanya ya. Nanti mudah-mudahan saya bisa meresume apa yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan bisa dibaca nanti minggu depan ya. Terima kasih semuanya ya, Dek. Permisi Pak, mau tanya soal token EduNext. Kenapa, Dek? Ya, soal token EduNext. Oh, nggak tahu nih, saya juga nggak punya asisten bisa pakai. Oh, masih begitu. Ini aja dulu lah. Nanti kalau ada asisten nanti bisa dipindah-pindah. Ya. Untuk sementara ini aja dulu sampai nanti saya dapat asistennya. Saya sendiri nih ngajar. Nggak ada teman. Makasih deh ya. Yuk semuanya mudah-mudahan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.